Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, Bapak Ibu. Kita masuk ke tahap penugasan. Pertama, tugas pertama, Bapak Ibu, silakan membuat kelas di Teams ya, Microsoft Teams. Apabila Bapak Ibu ingin membuatnya di komputer ya atau laptop melalui browser laptop, silahkan buka browsernya. Jangan lupa aksesnya di browser, silahkan di Chrome ataupun Microsoft Edge, Firefox atau yang lain. Di browser silahkan diketik melalui laptop ini ya Bapak Ibu ya, karena akan berbeda jika di HP. Ketik portal.office.com seperti ini ya, enter. Oke, akan diminta untuk sign in atau login ke akun kita. Jika browser ini adalah tampilan baru, tidak akan muncul seperti ini karena ini history yang sudah login ke situs office.com. Akan muncul langsung kotak masukkan email ya. Baik, jika sudah diketikkan menggunakan akun Bapak Ibu ya. Saya contohnya sebagai admin di sini. Email admin, masukkan passwordnya lalu login. Oke, setelah itu klik ya. Setelah ini terbuka atau tampil dashboard ini ya. Ini akunnya. Klik ini untuk memastikan akun kita yang didaftarkan di akun domain sekolah. Nih, seperti ini ya, ada SMP. Kalau sebagai admin SMP Ani Hairul-Marta, maka Bapak Ibu, nama Bapak Ibu di sini, setelahnya nama domain sekolah smp.anihaya.or.id. Itu. Silakan akses ini icon Teams. Klik, akan terbuka tab baru. Jika ini belum pernah login, dia akan login ulang ya, minta verifikasi untuk login lagi. Tapi jika pernah masuk lewat browser komputer, laptop, ya, dia akan langsung masuk. Nah, ini ya. Dia minta verifikasi untuk login lagi, akun yang mana yang akan digunakan. Ya, tadi karena saya login pakai admin, maka saya pakai admin. Silakan pakai akun Office Bapak Ibu. Untuk mempercepat, mungkin sementara ini menggunakan browser dulu ya. Nanti akan ada permintaan apakah pakai aplikasi Teams Desktop yang diinstal ya, pakai instalasi atau lewat browser. Nah, seperti ini. Jika kita mengklik ini dapatkan aplikasi Windows, akan proses download Teams Desktop, yaitu aplikasi desktop Microsoft Teams yang diinstal. Seperti ini nanti ya. Tapi akan lumayan memakan waktu juga banyak proses installnya dan deploy-nya gitu. Nah, Teams ya, oh di Microsoft. Nah ini nanti akan muncul di sini di start menu. Kalau ini diklik akan tampil Teams Desktop. Tapi itu akan memakan waktu lumayan lama ya loading. Baik, kita dari browser saja. Nah, maaf. Nah ini dari sini saja. Bentar lagi loading dulu. Pilih yang bawah, gunakan aplikasi web sebagai gantinya. Klik. Jadi di sini saja. Nah, akan tampil blank apabila Bapak Ibu belum pernah terdaftar atau tergabung dalam Teams atau kelompok atau grup ataupun kelas yang lain. Karena Bapak Ibu sudah saya daftarkan, maka mungkin beberapa kelas akan tampil di dashboard Teams yang ada di akun Bapak Ibu. Baik, saya akan membuat satu tim baru caranya, ya karena tugas Bapak Ibu yang pertama adalah cara membuat kelas di Microsoft Teams, yaitu membuat tim. Klik di sini ya, di bawah akun Bapak Ibu, ini bergabung atau buat tim. Ada dua pilihan nanti. Yang pertama membuat tim baru, ya membuat kelas sebagai tim, atau bergabung dengan memasukkan kode. Jadi apabila Bapak Ibu di luar sekolah ini ada pelatihan ataupun kelas MGMP dan yang lainnya misalkan, silahkan minta ke adminnya. Misalkan di grup WA ada tergabung grup MGMP
menggunakan Microsoft Teams misalkan, maka minta saja kodenya, masukkan di sini maka sudah bergabung. Nanti kita akan bagikan juga cara membagikan kode kelas atau kode tim ke peserta ya, atau ke siswa misalkan. Oke, di sini buat tim, di sini klik buat tim. Ada 4 menu pilihan. Pertama, tim yang digunakan sebagai kelas ya. Nah, ini diskusi, proyek, grup, tugas, dan lain. Lalu komunitas pembelajaran, seperti yang saya bilang tadi, ada mungkin NGMP ya, gabungan guru-guru. Nah, ini yang ketiga untuk staf administrasi ya, seperti Bu Pipi, Bu Ida, bikin khusus grup khusus di sini untuk kolaborasi kerjasama dalam satu wadah gitu ya. Nah, ini lainnya, misalkan channel, nanti dalam kelas akan kita buat channel itu mata pelajaran, ini bisa di luar kelas misal ya, yang akan diimport dari kelas yang sudah kita buat. Itu tidak akan kita bahas, karena tugas pertama kita adalah membuat kelas, maka kita cukup sini, yaitu membuat kelas. Oke, kita klik kelas di sini, masukkan nama kelas, misalkan terserah Bapak Ibu ya, karena sudah ada nama kelas masing-masing, mungkin bisa dibedakan dengan karakter yang lain, misalkan 9A menjadi tambah huruf jadi kelas gitu kan, sebelumnya belum ada ya, kelas 9A gitu, atau disingkat KLS 9, namanya siapa, untuk identifikasi bahwasanya kelas ini milik siapa gitu. Oke, karena ini kita pelatihan, maka ini kita buat namanya kelas pelatihan ya, pelatihan Office 365 SMP Anihaya ya. Ini opsional, bisa diabaikan atau diisi bebas, terserah Bapak Ibu. Oke, ini contoh saja. Nah, ini buat tim menggunakan tim yang ada sebagai template. Artinya kalau sudah pernah membuat kelas dengan format yang sama, bisa maksudnya import ya. Jadi nggak usah repot manual, masukin guru dan siswa manual. Kalau sudah ada, nah seperti yang tadi saya bilang, Mama bikin grup eskul tapi siswanya yang ada di kelas 8A bisa diimport. Nah, seperti itu. Tinggal merubah nama saja. Oke, karena ini baru, maka klik berikutnya akan diminta untuk mendaftarkan siswa atau guru. Karena Bapak Ibu adalah sebagai peserta, maka saya cantumkan sebagai siswa di sini ya. Karena peserta pelatihan. Oke, saya mulai dari Bapak Kepala Sekolah misalkan. Ya. Terus Pak Ajis, Pak Agus. Siapa lagi? Pipi misalnya, Bidai ya, akan searching ya, karena sudah terdaftar di admin ya. Pak Miftah, nah ini dengan Asin, Pak Diki, Pak Soton, Pak Dudi, Pak Jirwan, kemudian Bumila ya, kok nggak ada Bumila, mana Bumila? Oh ini. Oke, siapa lagi ya? Pak Fegi ya, Pak Fegi, Pak Faisal. Oke, kalau memang kurang nanti bisa dicari lagi. Oke. Tambahkan ya. Nah, ini dilihat dulu, barangkali ada yang kurang, silahkan di sini lagi di pencarian. Jadi kalau memang dimasukkan karakter dan milih orang yang sama, kalau sudah terdaftar maka dia akan memberitahukan.
Oke, sudah. Kalau dirasa sudah, maka ini ditutup. Maka kita sudah, nah ini ya, kelas pelatihan Office. Kita sudah berada di kelas yang kita buat. Nah, ini adalah tampilan kelas yang sudah kita buat. Bisa kita langsung mengadakan rapat atau kita jadwalkan. Nanti di tugas berikutnya saja rapatnya ya. Di lain hari saja. Kita akan diskusi bersama di sini. Baik Bapak Ibu, untuk memastikan kita kelola tim, ya ini anggotanya. Nah, karena sebagai narasumber ya sebagai guru, berarti saya sendiri di sini sebagai admin. Nanti akan tampil ya. Akan tampil. Nah, ini pemilik artinya sebagai guru di kelas tersebut. Ya. Dan semuanya sisanya di sini adalah anggota. Di bawah ini adalah anggotanya. Nah, berarti anggaplah nanti Bapak Ibu jika membuat kelas, maka daftarkan rekan-rekan guru yang lain termasuk mungkin saya di sini sebagai anggota ya, sebagai siswa. Jadi sama seperti tadi. Tuh, oke. Kalau sudah. Nah, ini nanti kita akan tambah saluran untuk menentukan tugas yang lain ya. Ini pertama saya akan tampilkan tutorial cara membuat kelas di Microsoft Teams menggunakan browser ya, atau aplikasi desktop di laptop sama saja. Sebenarnya tidak jauh berbeda langkah-langkahnya dengan yang ada di laptop ini atau di browser. Dengan HP mungkin hanya tampilan mobilenya saja ya. Hanya sedikit saja perbedaannya, tapi langkahnya, stepnya tidak jauh berbeda. Baik Bapak Ibu, akan saya jelaskan satu-satu. Ini di umum ya. Ini adalah tempat kolaborasi antara guru dengan siswa. Jadi guru bisa posting di sini ya, berinteraksi dengan seluruh siswa, atau Bapak Ibu bisa menambahkan guru kolaborasi. Misalkan anggota ini adalah viewer nama siswa semua ya. Nah, terus ada guru yang lain karena nanti kita buat channel itu adalah nama pelajaran, kan ada 11 pelajaran, berarti 11 guru harus masuk. Seperti itu ya. Itu seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Maka di sini umum ya, tab umum ini yang di sini merupakan tempat kolaborasi antara guru dan siswa. Jadi semua guru dan siswa ada di sini. Nah, penugasan juga ada di sini. Nah, itu ya. Di sini ada tab file, Bapak Ibu bisa upload konten di sini, bisa PDF, bisa video atau link YouTube, silahkan. Contoh nanti akan saya upload rekaman ini di sini ya, Bapak Ibu. Saya sudah buat folder ya, materi. Nah ini ya, nanti akan saya upload di sini, insya Allah. Nah ini buku catatan kelas. Misalkan ada catatan penting yang lain, ini akan langsung terkoneksi dengan Microsoft OneNote. Nah, seperti ini ya. Siapkan buku catatan kelas OneNote, tapi nanti saja dulu ya. Inilah catatan kolaborasi. Nah, ini ya kanvas untuk kolaborasi tim yang sudah kita buat. Nanti juga penugasan saya akan lakukan di sini kepada Bapak Ibu, dan juga sekaligus di sini ada penilaian ya. Ini fungsinya sebagai gradebook. Kalau dalam Google, nah seperti ini nanti tampilnya ya. Karena ini belum ada tugas ya, maka nilai tugas tidak bisa dimunculkan karena belum ada tugas ya Bapak Ibu ya. Jadi nggak mungkin bisa ada nilai ya, karena tugasnya saja belum. Nah, buat tugas dan kuis, baik. Tanpa saya skip, masih dalam ruang yang sama, di tab tugas saya akan mulai. Sini ya, saya buat contoh satu saja. Ini menggelitik ya, bagus sekali lembaran kosong ini kan. Buat tugas pertama Anda di sini. Baik, saya disuruh buat tugas pertama. Karena Bapak Ibu sesuai tutorial ini, Bapak Ibu tugas pertamanya adalah membuat kelas, maka saya akan di sini menjadi kantung tugas. Judulnya, maka di sini tugas 1 ya, Bapak Ibu, instruksinya buatlah 1 kelas dalam Microsoft Teams ya.
Oh, maaf. Tim. Oke, sumber daya itu bisa PDF dan lain-lain. Poin ya 100. Tambahkan rubrik opsional ya. Nah, jatuh temponya karena sekarang ini saya kasih tempo besok saja. Besok berarti hari Jumat. Jadi Bapak Ibu punya waktu 24 jam. Nah, ini waktunya 23.59, artinya jam 12 kurang 1 menit. Jadi kalau sudah jam 12 teng, sudah pindah hari kan ya. Jadi hari Sabtu, maka dianggap terlambat. Oke. Jika sudah, Bapak Ibu, maka simpan dulu, jangan tugaskan. Simpan dulu. Oke, ya. Karena kalau tugaskan langsung akan muncul di dashboard Bapak Ibu ya, di kelas pelatihan Office ini akan muncul. Simpan saja dulu. Oke, tunggu proses ya. Ini masih proses ini. Iya. Nah, inilah draftnya. Artinya tugas 1. Jadi kalau mau diedit, barangkali sebelum kita tugaskan ke siswa, kita simpan dulu 1, 2, 3 seterusnya, dan nanti tinggal dijadwalkan Bapak Ibu ya, seperti tadi waktunya. Nah, jadi jangan langsung tugaskan. Kalau tugaskan saat itu langsung kita klik tugaskan, maka saat itu juga siswa akan mendapatkan notifikasi bahwa ada tugas di kelas ini. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Paham ya? Oke. Tambahkan sumber daya, maka saya akan klik. Nah, ini bisa tautan, bisa yang lain. Karena ini memerlukan resource atau sumber daya. Maksudnya sumber daya bagaimana Bapak Ibu? Sumber daya artinya bagaimana membuktikan kalau umpama saya sebagai siswa sudah atau peserta telah membuat kelas, kan gitu ya. Silakan Bapak Ibu tidak usah namanya merekam seperti saya, cukup screenshot saja. Hasilnya screenshot. Saya akan buatkan tautan di sini, ya. Nanti Microsoft Form, umpama namanya siapa, ya, apa namanya, atau file baru, ya. Kalau ini kan file berarti upload. Saya khawatirnya nanti ada download upload. Jadi harus seragam semua, harus pakai Word semua, atau umpama Excel semua gitu ya, atau di Teams. Nah, ini tapi tidak usah lah ya, kita tautan saja atau buku catatan, karena kita belum ini catatan. Nah, ini OneDrive, artinya kalau sudah membuat tadi ya namanya template, maka dibuka templatenya saja. Tapi karena saya belum membuat, tidak usah. Nah, ini form daftar hadir ya. Nah, ini yang ada di OneDrive saya, Microsoft Form. Saya akan linknya dari sini ya, ambil apa namanya, membuatnya di sini. Nanti akan tampil di sini ya, tugasnya, jadi sumber dayanya itu mana gitu, tugasnya apa. Ini kan instruksi saja, tugasnya buat satu kelas dalam Microsoft Teams gitu ya. Nah, nanti ini akan langsung terkoneksi, terintegrasi. Baik, sebentar saya akan buatkan dulu ya kantong tugasnya untuk Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu. Kita lanjut ya, tugas sudah dibuat. Ini hanya baru disimpan sebagai draft ya, tugas 1 nanti. Ini sudah dibuat, kantung tugasnya sudah dibuatkan dari Microsoft Form ya, nanti kantung tugasnya dikirim ke sini. Tapi sebelumnya dibuat dulu satu kelas seperti ini ya, dan video ini akan bisa diakses di sini. Jadi video ini akan ada di sini Bapak Ibu di materi 1. Nah, ini materi bisa apa namanya, berkolaborasi dengan Bapak Ibu ya. Nah, ini saya akan upload di sini videonya. Oke, saya
sebagai salam pembuka, misalkan saya berikan assalamualaikum gitu ya. Oke, ya ini pembuka saja. Pasti akan tampil di akun Bapak Ibu ya. Notifnya juga akan keluar, muncul gitu. Mungkin notifikasinya kalau diaktifkan notifikasi di HP. Karena Microsoft Teams-nya sudah diinstal ya, dan tampil. Sebagaimana Google Classroom yang pernah kita bahas sebelumnya, dan ini Microsoft juga bisa. Nah ini pembuka saja, bahwasanya saya sudah membuat satu kelas, membuat satu materi, ya tinggal di-upload saja materi video ini sebagai acuan. Karena tugas pertama adalah bagaimana cara membuat satu kelas di Microsoft Teams ya Bapak Ibu. Oke, ini pembukanya saja. Ini adalah channel, ya dalam bahasa Indonesia berarti saluran. Yang difungsikan untuk kolaborasi antara guru dengan siswa dalam pembelajaran. Ini dapat difungsikan ya. Bapak Ibu dapat memposting seperti ini atau sekedar ucap salam kenal. Dapat pula memposting informasi pelajaran ya. Oke. Dalam waktu dekat kami akan posting penugasan untuk Bapak Ibu peserta sekalian. Tugas 1 ya, yang pertama yaitu membuat satu kelas di Microsoft Teams menggunakan akun Office 3 milik Bapak Ibu. Demikian informasi disampaikan. Nah ini opsional ya. Ini anggaplah kalimat dari guru kepada siswa. Nah karena saya sebagai narasumber, nah, ini diinstruksikan kepada Bapak Ibu sebagai peserta pelatihan. Baik, saya posting. Nah ini ya, ini akan tampil di Bapak Ibu. Ya demikian materi pertama ya. Ini kan materi pertama. Cukup sampai sini dulu, akan kita lanjut pada materi berikutnya di hari yang lain. Kurang lebih kita akan jeda 2 hari ya, Sabtu berarti nanti insya Allah, karena ini batas waktunya penyetorannya di hari Sabtu jam 00 gitu ya. Jadi akan kita evaluasi dari hari Sabtunya. Jadi di hari Sabtu belum ada penugasan dulu, mungkin kita akan tunggu berapa hasilnya, berapa banyak yang mengumpulkan.
Dan nanti kita akan bahas juga di sini juga, di kelas ini juga, di materi ini ya Bapak Ibu. Nah, demikian materi pertama ini kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan langsung saja diisi di sini ya, di materi 1, pertanyaan dan lain sebagainya. Mungkin kita gunakan channel ini, channel materi 1 untuk diskusi ya. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.